kuliah pendidikan generasi muda. Di sini saya bersama pengusaha muda kita dan saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Priska Sunda, NIM 2016 02694, Prodi Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan jurusan saya IPS. Dan sekarang saya persilahkan kepada pengusaha kita untuk perkenalkan diri. Saya persilahkan. Hai semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Mila Carmila. Di sini saya punya sebuah usaha, namanya yaitu My Production. Jadi untuk kalian yang kepo dengan apa sih usaha saya, nanti ikutin terus kegiatan kami pada siang ini. Oke, terima kasih ya. Di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk pengusaha muda kita ya. Yang pertama, usaha apa yang saudari jalankan untuk saat ini? Tentunya untuk usaha saya pada hari ini yaitu yang pertama, saya punya usaha seperti kayak handmade gitu kan Kak. Iya. Kayak misalnya kayak buket itu kan misalnya diperlukan untuk saya kegiatan wisuda ataupun misalnya ulang tahun, kayak wedding juga bisa. Kemudian yang kedua ada kayak figura juga, itu bisa untuk apa ya, kenang-kenangan gitu. Dan yang ketiga saya juga online shop seperti pakaian dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya. Sekarang untuk pertanyaan kedua, kenapa saudari memilih usaha tersebut dan berikan alasannya? Yang pertama karena saya hobi kayak, karena kan saya memang suka dengan kerajinan tangan. Pokoknya berbagai kerajinan tangan tuh saya suka. Tapi memang yang saya fokuskan ke usaha saya tadi Kak. Misalnya kayak ke buket, figura seperti itu. Karena kan yang pertama waktunya itu bisa apa ya, sebentar gitu Kak buatnya. Makanya saya milih ini juga karena fleksibel. Misalnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, itu masih bisa gitu kan. Misalnya ataupun dalam sehari misalnya 2-3 jam tuh itu bisa menyelesaikan Kak. Jadinya nggak harus yang kayak kita dari pagi sampai siang gitu. Karena kan kalau misalnya kita kerja itu waktunya tuh panjang gitu. Karena bekerja itu kan menggunakan waktu yang panjangnya. Oke, selanjutnya, bagaimana saudari dapat menjalankan usaha tersebut? Yang pertama, saya memang sendiri kayak, karena sendiri itu karena usaha saya ini membutuhkan kefokusan. Misalnya di saat saya ngedit itu kan misalnya figura itu bukan hanya misalnya kayak foto dicuci itu enggak. Jadi kan kita biasanya kan ada variasi yang lain gitu kan. Nah itu ngeditnya tuh harus malam di saat hening gitu kan. Nah itu kita bisa fokusnya tuh ke situ Kak. Oke, selanjutnya, bagaimana saudari mengurangi risiko dalam berusaha, terutama dalam usaha saudari pada saat ini? Misalnya ada risiko yang terjadi di dalam usaha tersebut, cara menguranginya atau memperbaiki risiko yang telah terjadi itu bagaimana? Yang pertama teliti kayak, misalnya kalau buat buket misalnya gitu kan, ataupun buat mahar itu kan Kak. Kalau misalnya kita nggak fokus, kita nggak teliti, itu bisa apa ya? Bisa mengulang 2-3 kali dan otomatis menghabiskan waktu. Resikonya kita bisa ngulang. Bahkan kalau misalnya itulah misalnya di dalam pemilihan warna wrapping buket itu kan kita juga harus dicocokkan dulu dengan warna bunga. Kemudian kayak misalnya untuk wedding ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang dia pengennya misalnya warnanya Kak, saya pengen warna ini, tolong dong disesuaikan. Nanti kalau misalnya backgroundnya warnanya misalnya kuning, kita buat warna ungu, kan itu nggak nyambung gitu kan Kak. Makanya dari situ kita harus teliti, kemudian fokus dan apa ya, pelan-pelan lah Kak. Karena kan kadang kalau buat tuh misalnya saya buat kayak figura ataupun buket itu nggak bisa sekaligus. Misalnya rentang waktunya 2 hari, nah itu harus dicicil. Karena kalau langsung buat kadang kita nggak mood juga, kadang kita tuh apa ya, hasilnya kurang maksimal gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam melaksanakan usaha sendiri? Kesulitan tuh tentunya ada Kak. Misalnya kayak memanajemen modal misalnya kayak gitu kan. Itulah kalau misalnya kita udah besar, misalnya kan kayak company-nya udah besar, kayak apa ya, ada tempat khusus produsennya tuh enak, ataupun ada kayak apa ya, operatornya misalnya kan kayak
eh, misalnya untuk ngepost di media sosial, sosial media ataupun di saat offline gitu kan. Misalnya saya harus kerjakan, kemudian saya harus online juga, kan itu apa ya kayak akan susah gitu karena kan bentrok juga waktunya kan. Makanya kadang kalau misalnya saya proses produksi itu kadang saya off untuk itu media sosialnya, bukan berarti misalnya kebanyakan kan saya banyak off nih Kak. Nah itu kadang saya tuh produksi karena kalau misalnya kita fokus, karena kadang tuh moodnya di itu media sosial, misalnya kita ngepost di IG, di WA, kemudian dan lain-lain kan itu kayak mood-moodan gitu Kak. Kalau misalnya kita lagi ngerjakan itu produksi barang, kemudian kita ngepost juga, itu pasti nggak maksimal juga. Benar-benar. Karena siapakah yang berpengaruh dalam usaha saudari? Yang berpengaruh terutama kakak saya ya Kak. Karena dulu awalnya ide itu dari kakak gitu kan. Dulu kami berdua yang menjalankan, kemudian setelah beliau kemudian menikah, nah kami sempat berhenti tuh karena apa ya, kayaknya nggak mampu kalau dijalanin sendiri gitu kan, karena kan terutama harus ngepost juga, harus kita tuh ngerjakan gitu kan. Terus saya off berapa lama, kayak kan banyak waktu luang nih. Kalau misalnya kerja kan nggak bisa kan, misalnya saya ngajar juga, kemudian kalau harus jam kerja kan otomatis ditentukan kan sama itunya. Nanti misalnya dari pagi sampai siang, nanti saya apa namanya tuh waktunya nggak ada gitu loh Kak untuk buat. Nanti lama-lama kan otomatis apa ya, nggak menghasilkan produk yang maksimal yang diharapkan oleh misalnya customer kita gitu kan Kak. Nah maka dari itu yang kedua yang berpengaruh orang tua. Iya pasti ya. Orang tua tuh full mendukung kita, kemudian orang-orang terdekat kita juga, dan tentunya kayak yang berpengaruh tuh ya customer juga. Karena apa ya kayak komentar positif, tanggapan-tanggapan dari mereka itu membuat kita semangat. Iya benar. Oke, selanjutnya, sudahkah bisnis saudari terjangkau online secara mudah? Misalnya kayak tadi kan ada media sosial dari IG atau WA, apakah sudah terjangkau lebih mudah daripada konsumer lainnya? Tentunya sudah di tahap yang berapa, mungkin 60% sudah ya, karena kan memang kita fokusnya ke media sosial. Karena kalau juga harus misalnya ada lapaknya nih Kak, misalnya gitu kan. Karena saya juga tuh nggak bisa standby di, misalnya kayak kita buat di rumah gitu kan Kak. Kalau kita standby di rumah, otomatis waktunya itu juga kan kita kan apa ya, kita kalau untuk nge-hire orang, kita juga harus maksudnya apa ya, bayar orang kan mungkin belum bisa berlaku ke sana, dan juga belum ada waktunya. Oke. Cara saudara mengetahui potensi diri agar bisa mengembangkan bisnis dengan baik bagaimana? Yang pertama kita harus gimana kayak setiap kita buat produk gitu kan, kita harus mereview nih, misalnya kekurangan kita di mana, misalnya ataukah terlalu apa ya, terlalu bersantai, misalnya kan kita dalam buat produk tuh terlalu bersantai, berarti kita harus lebih effortnya harus lebih, misalnya harus lebih semangat lagi gitu kan. Bertanyalah misalnya untuk supply barang ini tuh di mana gitu kan Kak. Jadi kita ada ilmunya dari mereka, karena kalau kita gerak sendiri, saya itu pengalaman saya Kak, dulu waktu saya awal sekali buka usaha ini, itu saya tuh seada-adanya uang, misalnya saya punya uang berapa gitu, itu saya belanjakan semua. Itu saya tuh nggak tahu maksudnya supply yang murah di mana, yang otomatis kayak istilahnya nggak buang-buang barang lah, barangnya nggak dipakai tuh nggak usah dibeli. Kalau dulu kan kayak nengok model ini, oh bagus, beli lah, habis itu udah beli tuh nggak tahu mau dipakainya kayak gimana gitu kan, ini gimana ya cara pakainya. Jadi itu kayak buang-buang uang, dan sampai sekarang barang itu udah mangkrak gitu aja gitu. Karena itulah, jadi sekarang setelah kami ada komunitasnya misalnya kan, nah nanti dikasih tahu, oh ini seperti ini barang yang misalnya meskipun mahal, tapi kalau dipakai itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya murah terus dibeli kemudian nggak kepake, otomatis kan modalnya ketarik gitu kan, ngendap gitu. Oke, apakah di dalam usaha saudari saat ini ada kegagalan selama menjalani usaha ini? Misalnya biasa kan orang ada down dulu, naik lagi gitu kan? Gimana? Kalau itu Kak, itulah tadi saya bilang mood. Kalau tergantung mood gitu kan. Misalnya kita nih
kadang udah terlena. Misalnya kalau kita dalam seminggu ini, misalnya dalam 1 bulan ini, seminggu ini tuh kita tuh udah bener-bener full di pesanan. Misal uang udah ada, nah kadang tuh dari situ malah semangat tuh kayak berkurang gitu. Uang tuh apa namanya itu masih ada, tapi itu sebenarnya salah kan. Itu harusnya di saat itu kita tuh harus semangat dalam setiap harinya untuk menjalankannya. Pernah kan misalnya musiman kan, misalnya kayak kalau pas eventnya wisuda misalnya kayak gitu kan, ataupun pas bulan ini tuh banyak yang kegiatan, pasti kalau nggak bisa redupnya karena setiap hari itu kan pasti ada yang misalnya ulang tahun, misalnya ada yang kegiatan misalnya untuk, sebenarnya ini sih nggak hanya untuk event-event sih Kak, free aja bisa, misalnya kayak misalnya orang mau ngasih orang tuanya, misalnya kan mau nge-gift adiknya, ataupun untuk orang-orang di sekitarnya itu bisa aja. Jadi kadang tuh yang buat nggak down cuma memang agak redup, pasti redupnya tuh karena kita ya nggak, jangkauannya pun kan belum terlalu luas gitu kan Kak. Dan untuk produk yang saya sediakan ini kan otomatis banyak, di Sintang ini juga kan banyak kan Kak, jadi kita juga bersaing dengan yang lain gitu kan Kak. Jadi ya pastinya adalah kalau untuk redupnya tuh, maksudnya downnya tuh pasti ada juga, kalau lihat mood juga tuh pasti ada. Bagaimana cara mengurangi kerugian dalam usaha saudari? Misalnya kadang kita kalau misalnya ada yang pesan nih, ada yang kurang, jadi mereka minta kembali uang atau gimana tuh, ada enggak risiko kerugian di dalam usaha ini? Kalau kerugian dalam bentuk materi seperti itu ya Kak, misalnya kayak ataupun misalnya udah hari hanya misalnya cancel, itu sering. Tapi kalau yang misalnya barang udah sampai saya buat itu jarang sih Kak. Kalau misalnya kayak ada yang sebenarnya saya sih nggak masalah, misalnya ada yang pesan sekarang, misalnya janjinya minggu depan ataupun 1 bulan ke depan, itu sih kita nggak bisa maksakan kan. Misalnya orangnya kadang mereka misalnya mereka lagi di Pontianak misalnya kan, mereka pesan, kemudian saya buatkan lah karena takutnya tapi kan kita ada perjanjian misalnya gitu kan Kak, harus fix gitu kan, no cancel. Karena kalau misalnya kita buatnya mendekati hari H, nanti takutnya ini pas hari H nih saya jadwalnya padat misalnya gitu kan, makanya jarang sih kalau misalnya itu, tapi tetap ada lah misalnya kayak gitu kan. Ataupun barangnya itu susahnya barang saya ini kan misalnya nggak cepat diambil, tempatnya tuh penuh gitu kan, misalnya tidak ada pesan lagi, terus beberapa ditimbun gitu kan, nanti tuh tempatnya nggak ada, takutnya berdebu juga gitu kan. Tapi dalam bangun usaha ini, apakah perlu menjalin hubungan dan komitmen dengan pihak lain? Perlu banget Kak, misalnya terutama dengan customer kita, dengan klien kita, itu perlu banget. Misalnya kayak misalnya kemarin kan ngirim misalnya ke daerah Kaltim kemarin ada, Balikpapan juga ada, kemudian Pino juga ada, otomatis yang kita jalin itu pertama kurir misalnya kayak gitu kan Kak. Kita harus ada misalnya kan harus ada relasi lah, karena susahnya kalau misalnya kita nggak ada orang yang kita hubungin, nanti di saat kita perlu itu susah gitu kan. Misalnya kayak travel itu perlu juga. Kemudian yang paling utama tuh ya tadi misalnya kayak suplai barang itu juga perlu Kak, karena misalnya kayak di situ kan ada guide-nya misalnya kan yang memandu kita, misalnya nanti beli barangnya di toko ini loh biar lebih murah. Karena kalau jujur kalau beli misalnya di Sintang itu mahal Kak, untuk bahan bakunya itu mahal kalau untuk di Sintang. Misalnya kayak bunga ada di Sintang tuh ada. Sebenarnya masing-masing dari kita tuh bisa buat untuk produk ini, cuma untuk menghasilkan sebuah barang ini kita perlu alat-alatnya. Misalnya kayak masa kita mau ngasih orang, pengennya kita murah, kita harus beli isolatif, harus beli gunting kalau kita nggak punya gunting. Kemudian kayak harus beli lem tembak, harus beli pita. Jadi mahal ya. Kalau misalnya hanya dihitung bunga sama wrappingnya, itu memang mungkin terjangkau lah. Cuma kan waktunya untuk meluangkan waktu untuk cari barang itu lebih lebih ribet. Ya kebanyakan lebih baik kita mesen langsung lebih itu murah juga dan nggak perlu banyak, nggak ribet juga kan, mesen langsung ngasih tahu bagaimana ya. Sebagai pengusaha, perlukah saudari memiliki kuasa dan tujuan yang hendak dicapai untuk usaha sendiri? Yang pertama, tujuan itu
Pasti ada lah ya. Dalam kayak tujuan. misalnya yang paling utama tuh ya kayak kita mengisi waktu luang. Tujuannya tuh biar kita tuh nggak bosen. Misalnya kan kalau misalnya weekend gitu kita tuh lebih banyak tidur, lebih banyak itu. Nah biasanya saya memang sih nggak yang selalu produksi tuh enggak. Biasanya kita misalnya nonton inspirasi orang karena itu perlu Kak. Itu apa ya kayak stimulus kita lah untuk apa ya merangsang kita supaya kita itu tetap semangat. Iya, bikin Karena kalau misalnya kayak dari yang orang-orang sukses itu apa ya mereka tuh nggak ada waktu untuk bersantai, nggak ada waktu untuk mereka tuh apa ya kayak setidaknya biarpun kita tuh dengan lihat maksudnya lihat cerita mereka itu tuh termasuk kita udah produktif gitu Kak. Oke. Apakah saudari sebagai orang yang berpengaruh untuk orang lain, misalnya kan buka usaha nih, jadi mempengaruhi orang lain, jadi pengen juga usaha seperti itu gitu. Apakah menjadi pengaruh untuk orang lain? Kalau impactnya sih sudah ada sih Kak. Ada beberapa orang mungkin tapi ada teman juga. Terus ada juga yang orang lain mungkin dia terinspirasi, mungkin kan oh si Mila ini meskipun maksudnya ada beberapa kegiatan tapi masih sempat kok buat buket ini. Oh iya ada waktu. Tapi nggak masalah sih Kak, maksudnya selagi dia maksudnya apa ya kita tuh kan bersaing nggak masalah Kak. Yang penting kita tuh sehat saingannya, nggak misalnya karena barang itu tuh gimana ya dalam satu simpang ini belum tentu yang kenal sama saya kenal sama dia, belum tentu yang kenal sama dia kenal sama saya, mungkin kan kayak gitu Kak. Banyak orang tuh ya. Oke. Apakah motivasi saudara sampai sukses, ada nggak motivasi yang menjadi tujuan nanti supaya lebih sukses daripada sekarang? Tentunya ada sih Kak. Kan dalam sebuah usaha kita pengen lebih besar lagi, pengen lebih wah lagi karena apa ya kayak maksudnya itu tuh bentuk penghargaan untuk kita tuh membangun selama ini gitu kan, membangun apa tuh namanya tuh usaha kita udah lama kan misalnya gitu kan Kak. Misalnya saya udah 2 tahun, otomatis dalam tahun ketiga ini ada target-target yang memang harus dicapai gitu kan Kak. Dan itu kan otomatis menunjang ya namanya maksudnya kita nanti suksesnya di bidang itu ataupun enggak, yang penting kita udah mengusahakan yang terbaik gitu kan. Oke. Untuk tadi kan ada motivasi nih, untuk misalnya ada karyawan nggak untuk bantu buatnya, atau terkadang kan nggak sempat ngantar jadi ada karyawan yang ngantar gitu untuk daerah usaha itu sendiri. Kalau sejauh ini saya lebih suka maksudnya saya kontrol sendiri Kak, karena gimana ya udah beberapa orang misalnya mereka menawarkan kerjasama misalnya gitu kan, dan apa ya beberapa kali tuh misalnya kayak kurir gitu kan, mungkin cara bawa barangnya tuh beda sama kita gitu kan, karena kalau kita misalnya bawanya gimana gitu kan, ataupun bawanya tuh safety lebih aman lah. Kalau sembarangan, makanya saya nggak pernah biarpun di Sintang ini saya usahakan saya antar sendiri. Karena kalau diantar kurir sebenarnya sama sih, karena kalau misalnya kayak daerah Sintang yang kayak masih di PAL daerah kilometer sini itu masih saya antar, tapi kalau mungkin daerah Menyumbung tuh apa ya pasti ada ongkirnya gitu kan Kak. Sebenarnya sama sih kalau harus pakai kurir, cuma itulah kurir kan ngejar waktu juga. Kalau kita kan gimana ya pengennya barang itu biar sampai ke tangan apa ya customer itu utuh tetap bagus gitu kan Kak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada pengusaha muda kita, yaitu Mila Garmila. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan kami yang tidak berkenan di hati semua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selamat siang. Dah.